Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Laukajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, terus diberikan kelancaran apapun yang menjadi hajatnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya, tentunya di sini saya ingin membahas terkait dengan kajian-kajian makrifat. Makrifat ini adalah suatu tingkat spiritual tertinggi yang dimana bisa orang-orang ini belajar lah. Tetapi sebenarnya itu makrifat itu saat kita mengenal kepada Allah, saat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya perjalanan itu akan berbeda dengan yang lain. Apalagi dengan gurunya, ya, karena makom manusia itu berbeda-beda. Ada yang hanya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan suatu cobaan, sehingga hati kita itu selalu merasa dekat. Ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mungkin dulunya sebagai bajingan, sebagai orang-orang yang penuh dosa, sehingga menyadarinya dan tersentuh dalam tubuhnya. Disitulah kan benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya ma'rifatullah itu kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, baik sifat-sifatnya dan bagaimana sifat-sifat Allah itu Ar-Rahman, kasih sayangnya itu seperti apa aja. Ar-Rahim termasuk seperti itu. Jadi mengenal Allah itu bukan hanya kita harus melihat, tetapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimana diberikan kepada kita. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini selalu memberikan kenikmatan kepada kita, apalagi di dalam tubuh kita itu. Banyak orang diberi mata tetapi tidak bisa melihat. Banyak orang diberi mulut tetapi tidak bisa bicara. Banyak orang punya kaki tetapi tidak bisa jalan. Nah, disitulah kalau kita merasa seperti itu, sehingga kita merasa kesempurnaan, keadilan, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita semua. Ini, jadi kita harus cara kita mendekatkan diri itu memang berbeda-beda. Tidak bisa untuk satu dengan yang lain itu sama. Karena itu adalah suatu proses perjalanan ruhani. Proses perjalanan batiniah dalam kita benar-benar menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu hadir, selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Nah, itu. Nah, bagaimana ini ciri-ciri orang yang sudah ma'rifatullah? Ciri-ciri orang yang sudah ma'rifatullah tentunya dia akan tidak pernah akan makan sebelum mereka itu merasakan lapar. Nah, ini sifat-sifat seperti ini memang maknanya itu sangat luas. Jadi orang yang berma'rifatullah tentunya beliau ini tidak pernah akan makan sebelum lapar. Nah, bagaimana dia akan makan? Melihat kanan kiri. Dia melihat kanan kiri masih banyak orang kelaparan. Masih banyak orang menderita. Anak yatim piatu terlantar. Bagaimana? Sehingga dia tidak akan pernah makan sebelum benar-benar merasakan namanya lapar. Beda dengan zaman sekarang ini. Banyak kiai-kiai gemuk, perutnya besar-besar. Sedangkan santrinya kurus-kurus. Sedangkan jamaahnya kurus-kurus. Dekil-dekil. Tetapi pemuka agama itu yang udah ma'rifatullah misalnya. Mengakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, istrinya banyak, pakaiannya bagus-bagus. Nah, ini tidak mencerminkan
sifat daripada Nabiullah Muhammad yang tentunya sudah marifatullah. Nah, mereka orang-orang tersebut itu hanya mengkaji terkait dengan syariat dan syariatnya saja atau fikihnya saja, sehingga tidak menanamkan kolbunya itu untuk bertauhid, mempelajaran tauhid. Nah, di situ. Jadi untuk orang-orang yang bermarifatullah itu tentunya itu tidak bahasanya itu tidak pernah akan makan bila mana kanan kirinya itu harus kenyang dulu. Setidaknya itu ya tetangganya lah. Ya. Jadi benar-benar udah merasakan lapar, ya itu baru makan. Dan untuk selanjutnya ciri-ciri yang kedua bahwasannya orang yang bermarifatullah itu beliau itu tidak pernah akan tidur sebelum benar-benar mengantuk. Ya. Jadi apa artinya? Setiap malam itu beliau itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, sholat malam, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, meditasi. Ya. Yang tentunya itu setiap malam ini bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis. Ya, karena apa? Merasa melakukan sesuatu itu penuh dengan dosa. Jadi untuk marifatullah itu tidak jam 8 habis isya tidur, itu tidak. Tetapi kalau memang benar-benar belum ngantuk, yang artinya itu belum melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, belum melaksanakan zikirnya, wiridnya, sholat malamnya, itu tidak akan pernah tidur. Ya, setelah itu mungkin ya baru rasa hati itu lega setelah berdiskusi, berbincang, mencurahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya ya. Jadi tidak tidak tidur jam sekian, bangun, tidur jam sekian, bangun, mencari duit. Tidak seperti itu. Untuk marifatullah itu justru malah lebih semuanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marifatullah ini dia ciri-ciri yang ketiga itu dia tidak pernah akan bicara kecuali bicaranya itu untuk mengajak kebaikan yang bermanfaat kepada manusia. Jadi berbicaranya itu penuh dengan makna kehidupan untuk menyelamatkan menuju akhiratnya. Jadi tidak rocos ke sana ke sini, tetapi tidak ada yang bermanfaat sedikit pun. Jadi untuk orang bermarifat ini yang artinya itu benar-benar menjaga lesannya dari ucapan-ucapan yang bisa melukai hati orang. Nah, ini sekarang tuan banyak nih ya. Jadi apalagi di fenomena sekarang ini, subhanallah ya, kita bisa melihat bersama-sama sebagaimana para ulama sekarang itu cacian makian itu banyak sekali. Itu bukan hanya itu, di semua kalangan pemuka agama itu. Yang tentunya itu kan pemuka agama itu sebagai parameter kita. Ya. Sebagai tolak ukur kita untuk melihat kehidupannya. Kalau kita merasa di hadapan mereka itu kan, kita kayak orang penuh berlumuran dosa lah ya. Karena kita mungkin terhipnotis dengan pakaiannya, ya, gaya hidupnya. Tuh. Nah, untuk orang yang bermakrifat ini tentunya tidak akan berbicara kecuali bicaranya itu mengandung suatu makna, mengandung suatu wejangan nasihat kepada sesama manusia. Sehingga sangat-sangat menjaga ucapannya, sangat-sangat menjaga lisannya ini, takutnya pastinya ya, takutnya itu melukai perasaan orang lain. Ini jadi orang marifatullah itu tidak banyak bicara ke sana ke sini, tidak apalagi dengan suatu nyinyiran, suatu bulian, suatu sumpah serapah. Itu berarti belum marifatullah. Karena marifatullah itu
memang semuanya itu dijaga, benar-benar dijaga. Pandangannya dijaga, perbuatannya dijaga, mulutnya atau ucapannya itu dijaga, pendengarannya itu dijaga. Seluruh anggota tubuh itu dijaga dari kemaksiatan. Dan seluruh anggota tubuh itu dipergunakan untuk zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya untuk mendengarkan baik-baik, untuk melihat sesuatu yang baik, untuk bicara sesuatu yang baik. Kaki dipergunakan untuk berjalan yang baik. Tangan dipergunakan di jalan yang baik. Itu artinya seperti itu. Makanya itu jumenengnya atau puoso jumeneng, ya, atau tapa mematikan diri sebelum mati. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi bukan langsung kita tidak pernah keluar rumah misalnya. Itu kalau memang ada semuanya itu dilakukan untuk zikirullah, itu sangat luar biasa. Tetapi disitulah orang-orang yang ma'rifatullah ini tentunya akan selalu menjaga 3 perkara itu. Dia tidak akan pernah makan sebelum merasakan benar-benar lapar. Dia tidak akan pernah tidur sebelum benar-benar ngantuk. Dia tidak akan pernah bicara kalau tidak untuk sesuatu yang baik, apalagi mencela, itu tidaklah mungkin, ya. Karena ma'rifatullah ini benar-benar menjaga tindak tanduknya, perbuatannya, gerak tubuhnya selalu dijaga. Karena apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua itu bisa menjaga 3 perkara itu, sehingga kita itu bisa mengenal jati diri kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya Ar-Rahman Ar-Rahimnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu berbaik kepada makhluknya, selalu bertanggung jawab kepada makhluknya. Ya, jadi jangan merasa khawatir, ya, apapun jangan pernah merasa khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita di waktu dan di mana kita membutuhkannya. Ya. Jadi terima kasih. Mohon untuk diluruskan ini, ya, para mursyid-mursyid yang udah ma'rifatullah, ya. Bila jauh daripada kebenaran, terima kasih. Dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.